Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada hari ini dalam pembelajaran meeting seni budaya. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa supaya apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan berkah. Silahkan Damar, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke. Sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin mengabsensi dulu kehadiran dari kegiatan kita hari ini. Pak Guru lihat dari aplikasi sudah ada 7 orang, 7 orang dengan Pak Guru. Melisa, kalau Pak Guru panggil angkat tangan ya. Melisa hadir, kemudian Baik Putri, Bunga, Anggraini, Diska masih sinyalnya belum bagus. Hera, kemudian Lalu Gede, Damar Wulan, Ririn, ya hadir. Diska hadir ya. Ya. Bayu ada nggak Bayu? Ada keterangan nggak di hari ini? Tidak ada ya, berarti di Alfa hari ini. Oke. Jadi materi hari ini adalah rangkaian dari materi-materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari. Yang sebelumnya ada seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi ya. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang jenis-jenis alat musik. Tujuan pembelajaran kita hari ini akan membahas mengenai jenis-jenis alat musik. Ya. Pak Guru ulang. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis alat musik. Silahkan kalian bisa mempersiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat beberapa poin penting. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa membedakan jenis-jenis alat musik berdasarkan berdasarkan cara dimainkan. Ya, yang pertama jenis alat musik berdasarkan cara dimainkan. Yang kedua sumber bunyinya. Ada 2 ya, ada 2 jenis alat musik berdasarkan cara dimainkan. Yang kedua sumber bunyinya. Nah, jadi dari pembelajaran ini kira-kira manfaat yang akan kalian petik adalah kalian bisa membedakan ya, tadi alat musik itu berdasarkan cara dimainkan, karena tidak semua alat musik itu dimainkan dengan cara yang sama. Coba Pak Guru minta Bunga, contoh alat musik satu aja. Gitar itu dimainkan dengan cara apa? Dipetik, bagus. Diska, alat musik yang lain? Sinyal masih buruk Diska. Hera. Ya Pak Guru. Coba sebutkan Pak Guru, selain gitar ada jenis alat musik. Suling Pak Guru, Suling, ya. Kalau suling itu sumber bunyinya gimana Damar? Dari apa? Dari apa? Dari udara ya. Dari udara. Nah, jadi suling itu adalah sumber bunyinya dari udara. Oke. Jadi itu beberapa manfaat biar kalian tahu jenis-jenis alat musik itu dibedakan jadi 2. Tadi ada yang berdasarkan sumber bunyi, yang kedua adalah cara dimainkan ya. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan beberapa tayangan video. Silakan diperhatikan.
Kelihatan video nggak? Kelihatan? Ada? Apa kamu nih Pak Guru? Ada kelihatan gambar nggak? Ada. Oke, silahkan diperhatikan. Oke, cukup. Ada yang bisa kalian tangkap dari tayangan yang tadi? Itu lagu tentang apa? Itu loh. Apa yuk? Lagu ini sedang viral. Lagu ini sedang viral. Akhir-akhir ini, beberapa bulan ini memang banyak dinyanyikan ulang oleh orang lain. Aisyah tidak suruh. Aisyah istri Rasulullah. Nah, mereka memainkan dengan cara apa? Dipukul. Dipukul. Menggunakan alat apa ini alat musiknya? Angklung. Angklung ya. Jadi ini bahan dasarnya semua dari bambu ya. Dari bambu. Terkenal angklung dari daerah mana? Barat. Jawa Barat ya. Melisa pernah ke Jawa Barat? Pernah. Baru sampai Lombok Barat Melisa ya. Nanti kapan-kapan kalau udah nggak corona ya Melisa. Oke, itu video pertama. Pak Guru kasih video kedua. Nggak kelihatan videonya Pak Guru. Ya, sekarang. Play. Oke, siapa yang baper dengan lagunya? Saya. Oh, Bunga pasti baper ya. Coba ada yang bisa menyebutkan dari instrumen tersebut, bisa kalian sebutkan judulnya nggak? Cinta luar biasa. Cinta Luar Biasa dari Unmesh ya. Nah, oke, kita cukupkan dulu tayangan videonya. Dari kedua tayangan tadi ada yang bisa kalian tangkap nggak? Ada dua jenis alat musik. Pertama, pakai angklung. Yang kedua, Saksofon. saksofon ya. Nah, angklung itu dimainkan dengan cara Dipukul. Angklung. angklung. Coba Nanda diaktifkan mic-nya Nanda kalau mau ikut jawab Nanda. Aktifkan mic-nya. Jangan lari Nanda, jangan kabur. Melisa coba. Angklung dimainkan dengan cara Dipukul. dipukul atau dibuang? Dipukul. Dipukul ya. Dipukul. Oke. Bisa dengar? Bisa. Bisa. Ya. Coba Opi. Angklung dimainkan dengan cara Opi apa? Digini-gini, Om. Apa digini harus disebut namanya digini-gini? Digoyang-goyang. Oh, digoyang-goyang. Digoyang. Oke, yang kedua. Coba Ririn, tadi saksofon itu dimainkan dengan cara apa, Ririn? Gimana caranya biar pindah ke sini kayak Dimainkan dengan cara ditiup. ditiup ya. Jadi nanti kalian jangan misalnya ada alat musik di dekat kalian, jangan salah cara memainkan. Seperti Melisa nanti ada drum di dekatnya tapi caranya dibuang ya, tidak ada itu dibuang ya.
Oke, tadi itu sudah ada dua contoh dari alat musik itu ternyata vokal juga tidak dibutuhkan ya. Jadi cukup kalian bisa memainkan alat musik itu kalian bisa membawakan sebuah lagu meskipun tidak ada vokal. Jadi yang suaranya agak-agak jelek di sini itu terselamatkan. Siapa yang suaranya agak mengganggu, meresahkan? Fadila suaranya bagus Fadila ya? Atau Hera? Hanya Bunga yang meresahkan suaranya di sini. Oke, sekarang Pak Guru minta kalian siapkan buku tulis. Kalian catat ini beberapa poin penting ya yang sudah Pak Guru buat. Wah, lagu saya tidak nyanyiin. Apa jak kedun dah. Ini ulangan dengannya. Bisa dilihat? Coba dibaca apa judulnya? Pak Guru, anak murid tersekian tuh kena tidak mau kena di kelas. Pak Guru nak kelihatan. Saya anak kerja dari bocor apa? Gila, weh. Kelihatan nggak? Pakai atau enggak? Coba Bunga dibaca Bunga. Damar dibaca coba tulisannya. Tulisannya dibaca tulisannya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba Melisa dibaca Melisa. Mas saya. Tahan ayo. Jadi alat musik. Jenis-jenis alat musik. Fadila terbaca nggak? Iya, alat musik. Jenis-jenis alat musik. Bagus ya. Tolong suaranya dikontrol Fadila. Oke, sekarang Pak Guru akan menampilkan beberapa materi mengenai jenis-jenis alat musik. Yang pertama adalah alat musik berdasarkan cara dimainkan ya. Silakan kalian catat poin-poinnya. Alat musik berdasarkan cara dimainkan. Yang pertama, ada alat musik apa tulisannya? Gesek. Iya, alat musik yang digesek ya. Kalian tahu nggak ini apa? Ini ada orang tua ya. Ada orang tua. Tahu nggak nama alat musiknya ini apa? Ya, ini namanya rebab. Jadi rebab ini dimainkan dengan cara digesek. Iya, angklung. Rebab, bukan angklung, rebab. Rebab. Aku. Ayo jalan satu. Jadi alat musik gesek ini memiliki alat nih, ini namanya bow namanya ya, BOW. Alat untuk menggesek yang di sebelah sini. Biasanya alat yang kayak gini ada jenis lain apalagi yang biasanya digesek? Biasanya di orkestra, biola, terus apa lagi? Gitar, gitar. Gitar itu gitar dipetik Padilla. Oh ya, gitar. Gitar diketik. Dipetik.
Itu biola, ada cello namanya ya juga. Oke. Itu yang pertama alat musik gesek. Yang kedua, Anu nih, alat musik tiup, harmonika. harmonika ya. Biasa juga Pak Dian ini biasa melakukan ini menggunakan harmonika. Ya, Sudah dicatat ya? ya. Yang pertama tadi gesek, yang kedua adalah tiup. Yang ketiga, Yang rokok. Hah? Nggak tahu. Apa aja besok pagi? yang ketiga alat musik pukul ya. Biasanya di gendang beli ini ada. Kalau yang biasa main gendang beli ini ada. Melisa di Mentawai ada nggak gendang beli? Darah. Nggak ada ya. Sabar ya. Yang keempat, ada alat musik tekan. Yang keempat, tekan. Yang kelima adalah, ada yang tahu nggak nama alat musik ini apa? Biasa kalian lihat di film Upin Ipin. Nah, ada yang tahu nggak? Betul. Apa Ica? Namanya betul. Namanya marakas. Oh, marah. Marakas ya. Biasa alat musik ini berasal dari daerah Amerika Latin atau Amerika Selatan. Brazil, Argentina, Chili gitu ya. Nah, ya. Baru yang keenam alat musik petik ya. Jadi tidak hanya buah yang bisa dipetik, ternyata gitar juga bisa dipetik ya. Oke, Pak Guru ulang tadi sedikit dari pertama. Coba satu orang, Hera. Tadi alat musik berdasarkan cara dimainkan ada apa saja? Hera, bacakan. Yang pertama, gesek. Alat musik apa? Gesek, Pak. Gesek. Yang kedua apa, Bunga? Yang ditiup. Ditiup. Ketiga, Melisa. Tadi kan dipukul, Pak Guru. Dipukul ya. Yang keempat, Damar. Ditekan. Yang kelima, Ririn. Getar. Digetarkan. Yang terakhir, yang keenam, Petik. dipetik. Oke. Nanti akan Pak Guru kasih soal sedikit ya. Tolong diingat itu tadi ada 6 jenis jenis alat musik berdasarkan cara dimainkan. Yang kedua, berdasarkan sumber bunyi ya. Yang pertama ada aeropon. Melisa baik-baik aja ya, Melisa ya. Setelah kejatuhan. Silahkan ditulis yang kedua. Jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya yaitu pertama aeropon. Aero ini berasal dari bahasa Yunani berarti udara. Ya, jadi yang ditiup kayak trompet, saksofon, pianika, kemudian harmonika itu termasuk aeropon. Ada yang pernah main pianika nggak? Oh, punya Damar. Nggak ada pernah ikut drum band kalian ya? Saya kan. Oh iya. Ririn pegang apa Ririn? Pas drum band? Snare. Kalau Melisa kayaknya pegang simbal ya, simbal. Ikut dia, Melisa. Ikut. Pegang apa? Trio. Tempe. Oh iya, oke. Yang kedua,
alat musik idiopon. Tulis idiopon. Idiopon ini bukan nama ini ya, ingat ini. Idiopon ini adalah alat musik yang suaranya berasal dari alat itu sendiri. Misalnya dari lempengan logam atau dari bambu. Pak Guru ulang, idiopon ini adalah alat musik yang suaranya berasal dari alat itu sendiri. Seperti ini namanya apa kalau di drum band? Apa? Dari berawal huruf B. Awalannya huruf B. Balira namanya ya. Ini namanya balira. Nah, oke. Yang ketiga, elektropon. Ya, kalau elektropon ini adalah sumber musik alat musik yang sumber bunyinya dari rangkaian elektronik seperti organ tunggal itu ya, termasuk dalam elektropon. Yang keempat, membranopon. Nah, ini namanya apa ini? Biasanya kalau di masjid ada biasa ini. Rebana ya. Dinamakan membranopon. Ada yang tahu nggak di biologi membran itu apa? Membran. Selaput. Ya, dari selaput tipis itu, dari kulit boleh, dari plastik juga boleh ya. Yang terakhir adalah kordopon. Silahkan ditulis kordopon. Coba ada yang bisa ngasih pengertian nggak? Kordopon ini apa? Dilihat dari gambarnya ini. Dengan bantuan manual. Ya, kordopon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya dari senar atau dawai. Senar. Nah, kan ini namanya apa kalau gitar yang kecil biasa pengamen bawa? Ukulele ya, ada gitar juga ada termasuk kordopon. Biola juga termasuk kordopon karena suaranya berasal dari senar. Kita ulang? Ya? Termasuk gambus juga ya, gambus termasuk dalam kordopon ya. Tadi pertama ada apa? Berdasarkan sumber bunyi? Ada aeropon. Aeropon itu udara. Yang kedua? Idiopon atau alat musik dari sumber bunyi dari alat musik itu sendiri. Yang ketiga? Elektropon dari rangkaian elektronik ya. Yang keempat? Membranopon dan terakhir adalah kordopon. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan ya, ada dua jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara dimainkan. Nah, dari catatan yang sudah kalian buat, sekarang Pak Guru kasih kalian gambar. Tinggal kalian masukkan gambar ini, alat musik ini termasuk ke dalam kelompok yang mana? Apakah masuk ke dalam kordopon ataukah masuk ke dalam alat musik petik ya? Jadi itu bisa masuk ke dua tempat, bisa masuk petik, bisa masuk ke kordopon. Ya. Nah, kelihatan nggak? Ya, ini alat musik yang kita bahas di awal tadi, namanya angklung. Ya, angklung ini silahkan kalian tulis masuk kemana? Langsung ditulis saja. Kira-kira masuk ke alat musik. Cara dimainkannya, caranya dipetik kah, atau dibuang kah, atau dipukul kah, gimana? Dipukul. Aneh. Coba dilihat dari 6 yang tadi, dari 6 jenis yang tadi. Masuk kemana? Dipukul. Yakin dipukul? Yes. Bunga? Dipukul.
Coba dari gesek Pak Guru. 6 contoh yang tadi coba Pak Damar. Digetar. Digetarkan, ingat ya, itu contoh satu, digetarkan ya, digetarkan, bukan dipukul ya. Kalau dipukul itu kentongan, orang ada maling, itu dipukul ya. Digoyangkan berarti benar. Digetarkan, Getarkan. ya. Gitu. Kalau bahasa Lombok apa? Bahasa Sasaknya digerik. Digerik. Ya. Yang kedua, Gitar elektrik. ini namanya gitar bass ya. Kalau senarnya cuma 4, ya gitar bass. Ini termasuk mana? Gitar bass. Gitar bass. Bass. Karena senarnya cuma 4, jadi namanya bass ya. Sudah? Oke, sudah. Gong. Nah, ini gong, masuk ke mana gong? Pukul. Dipukul ya. Yang dipukul gongnya, jangan orangnya dipukulin ya. Jangan orang yang ini. Oke, yang berikutnya harmonika. Masuk ke mana harmonika? Ditiup. Ditiup. Nah, ditiup. Tapi kalau sumber bunyi masuk di mana harmonika? Idiopon. Udara. Aeropon. Aeropon. Aeropon, bagus. Gamelan. Akang gendang ini ya. Ayu Ting Ting akang gendang. Ini namanya ya, ini dipukul ya. Coba. Tapi kalau masuk di sumber bunyi masuk ke mana? Membran. Idiopon. Membranson. Membranopon, membran. Oh. Apa membran? Membran itu selaput atau ada kulit. Jadi yang dipukul ini Melisa ya. Yang dipukul yang coklat, bukan yang merahnya dipukul ya. Oke. Oh. Ditekan. Keyboard. Keyboard. Oke, biasa ya. Yang biasa apa namanya? Nyanyi-nyanyi dangdutan ini ada sering ini kelihatan. Resepsi deh. Ya, piano. Ini kalau ini piano klasik ya. Ini sama tadi rebana. Mana? Rebana masuk ke membranopon juga. Robana. Itu Sasando. sasando ini berasal dari mana? Provinsi? Papua. Timur. Provinsi Flores di Nusa Tenggara Timur ya. Tolong. Nah, Eja. Trompet. terompet. Ini namanya tuba ya, tuba. Kalau yang tadi trompet, kalian semua taunya trompet ya, kalau udah ditiup trompet ya, tapi namanya beda-beda. Hujan, Pak Guru. Silakan yang ada jemuran diambil dulu. Udah. Oke. Pak Guru. Oke itu, ini ukulele, ini namanya biola. Zaman dulu Pak Guru tang mati sebentar. Ya, itu ukulele. Nah. Ini namanya cello. Bedanya, biola ini biasanya diletakkan di bahu ya, ketika dimainkan di bahu ya. Tapi kalau cello ini memiliki penyangga kaki. Ya. Ada penyangga kaki jadi diletakkan di depan ketika orang duduk baru dimainkan. Ya. Pak Guru ulang, ini biola tidak ada penyangga kakinya. Yang ini namanya cello. Ini namanya gitar ya. Gitar ini masuk ke mana? Alat musik? Petik, ya. Petik dan kordofon ya. Damar ini kamu kok punya banyak Damar?
Oh ya, ada studio kayaknya di sana. Lele. Tapi Ini piano biasa ya. Nah, ini ada yang tahu nggak namanya? Flute. Cuman dulu Pak Guru. Apa itu? Ini namanya flute, Melisa, flute. Flute ya. Ini yang di film apa biasanya ada? klarinet. Klarinet, ini di film Masuk. SpongeBob ya, biasa dimainkan oleh Squidward. Yang terakhir, Arah. maracas. Oke. Nah, jadi setelah kalian tulis semua, kalian kelompokkan ya, nanti kalian tinggal mengirim foto jawabannya melalui WA ya. Ada. Pak Guru kemarin baru. Pak Guru belum semuanya. Belum semua ya, nanti apapun hasilnya enggak apa-apa, nanti kalian cukup foto hasilnya dikirim melalui WA ya. Misalnya tadi kalian cuma menangkap hanya 15 alat musik, tidak apa-apa. Tidak harus semua kalian hafalkan ya. Yang jelas intinya kalian pertama bisa membedakan mana alat musik yang digetarkan, mana alat musik yang ditiup ya, yang dipukul dan seterusnya. Yang sumber bunyinya dari aeropon, idiopon, membranopon, elektropon ya. Oke, sebelum kita akhiri, Pak Guru akan memberikan kalian tugas ya. Di sini ada, tahu kalian teka-teki silang nggak? Tahu. Anak kebal. Nah, nanti filenya akan Pak Guru kirim melalui grup chat ya. Di sini sudah ada pertanyaan menurun dan mendatar ya. Misalnya pertanyaan mendatar, alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik 5 kotak. Contohnya apa? Gitar. Gitar. Oke, berarti kamu tulis gitar gitu ya. Paham? Siap. Paham. Oke. Hmm. Siap. Siap. Paham. Oke, jadi materi hari ini adalah rangkaian dari materi-materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari. Yang sebelumnya ada seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi ya. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang jenis-jenis alat musik. Oke. Nanti akan ada evaluasi, ada penjawaban soal melalui aplikasi Kahoot. Kalian tahu nggak? Apa Pak Guru? Kuis melalui aplikasi Kahoot. Ya, nanti kalian tinggal menjawab, Pak Guru akan kirimkan link, tinggal kalian jawab ya. Jawabannya akan langsung disimpan oleh sistem. Oke. Sebelum kita akhiri, Pak Guru ingin mereview sedikit tadi ya dari hasil ringkasan kalian. Coba Pak Guru ulang, jenis-jenis alat musik itu ada 2. Pertama apa, Hera? Yang pertama Alat musik? cara dimainkan. Ya, pertama alat musik cara dimainkan. Yang kedua, Damar. Alat musik berdasarkan Berbunyi. sumber bunyi ya. Dari cara dimainkan, coba ada apa saja, Bunga? Ada yang digesek, Terus tiup, ada 6 ya. getar, dan petik. Ya. Petik. Kemudian kalau yang cara sumber bunyi, Melisa. Aerofon. Melisa dulu. Ada aerofon, Aerofon. elektrofon, meganofon, sama vibrofon. Oke. Dari yang kedua tipe tersebut ada yang kalian tanyakan nggak sebelum kita akhiri? Yang membran Membranopon ya. Jadi membranopon itu adalah sumber bunyinya dari selaput berbentuk kulit atau plastik seperti drum, beduk gitu ya, termasuk dari membranopon. Rebana. Itu Melisa ya. Membran termasuk dari selaput atau kulit, ada lapisannya ya. Tadi kordofon apa? Berasal dari berasal dari senar atau damai.
Senar atau dawai. Oke, jadi Pak Guru pikir kalian sudah bisa menangkap materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Untuk Pak Guru tutup sebelumnya, Damar coba bisa memberikan komentar nggak tentang pembelajaran kita hari ini, kira-kira kekurangannya apa, kelebihannya apa, kalau kalian bandingkan dengan tatap muka di kelas. Lebih rinci. Damar, woi. Damar, Oh, nanti Pak Guru kasih Bunga. damar. Kenapa Damar coba? Di kerengah bujang. Halo. Ya, Untuk konfirmasi meet kita pada hari ini, bertemu jauh, bertemu langsung oke. Cukup Damar, cukup. Bunga coba satu lagi Bunga, kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya lebih rinci, tapi kekurangannya jaringan ini. Oh, jaringan sering keluar masuk ya. Oke. Iya. Oke, jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya, dengan sopan, dengan semuanya. Untuk kita akhiri, mari kita sama-sama menutup pembelajaran hari ini kita dengan sama-sama berdoa dalam hati ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian boleh meninggalkan meetingnya.